Story by Bia ya Taurus ya. Dan semoga aja Anda suka dengan readingannya dari saya ya. Dan ini ada kartu Anda ya Taurus, dimana di sini adanya Moon In gitu ya di dalam kartu di dalam kartu Anda, dan di sini dimana adanya harga diri gitu ya, dimana mungkin di sekarang ini di sini adanya pengembangan diri di dalam diri Anda gitu ya, sehingga hati Anda seperti berlian gitu, karena di sini adanya energinya di tahun ini Anda mempunyai harga diri yang tinggi gitu ya, ada pengembangan diri di dalam diri Anda gitu ya kalau melihat dari kartu ini. Dan semoga aja readingannya resonate dan sesuai dengan tebaran kartu yang saya keluarkan gitu ya, dan semoga aja readingannya mendapatkan energi positif gitu ya Taurus ya. Dan untuk kali ini saya akan mengambil 4 kartu aja ya, dan dengan kartu-kartu ini saya akan mencoba untuk memprediksi kartu pertama, apa keadaan zodiak Taurus di tahun 2021 gitu ya, apa keadaan Anda Taurus di 2021 gitu ya, itu kartu pertamanya gitu ya. Kemudian kartu keduanya, apa yang harus dilakukan gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh Anda zodiak Taurus di tahun 2021 gitu ya. Ini sudah keluar 2 kartu, saya ambil itu kartu keduanya gitu, apa yang harus dilakukan gitu ya oleh zodiak Taurus di tahun 2021 ini. Dan ketiganya, apa yang tidak boleh dilakukan ya Anda, apa yang tidak boleh dilakukan oleh zodiak Taurus di 2021 gitu ya, apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian kartu keempatnya, apa yang harus dilakukan oleh zodiak Taurus di 2021 gitu ya. Kartunya 2 keluar, saya balikin lagi karena mau diambil satu saja. Saya balikin lagi karena 2 yang loncat. Thank you, sudah keluar ya. Jadi ada 4 kartu buat Anda ya Taurus. Ini kartu-kartunya. Oke Taurus, di sini ada kartu pertamanya, dimana di sini ada Page of Wands ya. Dengan Page of Wands ini, apa keadaan zodiak Anda Taurus di tahun 2021 gitu, apa keadaannya gitu ya di tahun 2021 itu. Jadi keadaannya akan mendapatkan informasi yang baru gitu ya, Anda akan mendapatkan informasi yang baru mengenai seseorang atau mengenai sesuatu masalah, misalnya mengenai pasangan gitu ya, atau mungkin mengenai teman atau keluarga atau bisnis atau kerjaan gitu ya. Dan kabar ini memang kabar baik itu buat Anda, dan Anda mempunyai rasa senang tentunya gitu ya karena adanya kebebasan, adanya kebahagiaan gitu ya buat Anda gitu ya. Jadi Anda bisa bertindak lagi lebih santai gitu istilahnya ya Taurus. Tetapi kalau di lingkungan tidak mendukung Anda, kalau ada sesuatu hal di mana lingkungan Anda gitu ya tidak mendukung Anda jangan menyerah gitu ya. Dengan kartu ini dikatakan seperti itu, Anda jangan menyerah dan Anda jangan bertindak yang tidak menyenangkan gitu ya. Yang jelas Anda akan mendapatkan proyek baru gitu ya di tahun 2021 ini gitu ya Taurus. Jadi itu keadaan Anda buat Anda dengan kartu pertamanya, keadaannya di tahun 2021 gitu. Jadi Anda harus siap mendapatkan informasi-informasi baru gitu ya, mungkin mengenai pasangan Anda gitu ya, atau mengenai masalah bisnis atau usaha Anda, seperti itu ya di kabar pertamanya Taurus. Kemudian kita lihat dengan kartu keduanya, di sini ada The Hermit gitu ya.
Dengan kartu The Hermit ini, apa yang harus dilakukan oleh zodiak Taurus di tahun 2021 gitu ya? Apa yang harus Anda lakukan gitu ya, Taurus? Di sini Anda harus mendengar intuisi Anda gitu ya. Anda harus mendengar intuisi Anda ketika Anda mendapatkan informasi-informasi baru itu gitu, ketika Anda mendapatkan berita gitu ya. Kalau Anda ingin mengambil keputusan gitu ya dengan kartu pertama ini kan tadi ada informasi atau ada penjelasan atau ada kabar gitu ya. Ketika Anda dibingungkan, ketika Anda harus mengambil suatu masalah gitu atau mengambil suatu tujuan gitu, di sini dikatakan dengan kartu ini Anda harus mendengarkan dari intuisi Anda gitu. Anda harus Anda harus mendengar kata hati Anda sebelum mengambil keputusan gitu ya, Taurus. Dengan kartu ini disebutkan seperti itu. Jadi di sini di tahun 2021 ini Anda merasa ada penemuan diri dan Anda harus terus fokus pada diri sendiri gitu ya. Jadi itu disarankan ya, kalau misalnya Anda mempunyai informasi baru atau ada kabar baru kepada Anda, kemudian Anda harus memutuskannya. Jadi di sini Anda harus bisa bertanya atau percaya kepada diri Anda sendiri gitu ya. Anda jangan jadi renungkan dulu gitu ya, apa yang terbaik buat Anda untuk mengolah masalah itu sendiri gitu, seperti itu ya, Taurus. Kemudian di kartu ketiganya di sini ada kartu The Hierophant ya, dimana dengan kartu ini apa yang tidak boleh dilakukan oleh zodiak Taurus di tahun 2021 gitu. Jadi tentunya di sini dengan kartu ini, dengan datangnya kartu ini, Anda tidak boleh terlalu mengikuti emosimu gitu ya. Di tahun 2021 ini Anda jangan terlalu mengikuti emosimu atau harus memperbanyak menahan amarah dan tidak boleh menolak kalau ada informasi-informasi yang diberikan oleh orang lain. Jadi Anda harus bijaksana dan harus melihat kebenaran dalam segala hal gitu ya. Dan mungkin di tahun 2021 ini Anda akan ada seseorang di sana gitu ya, Taurus. Ada mungkin kalau yang single gitu ya akan ada menikah gitu ya, ada hubungan yang lebih ke jenjang keperkawinan gitu ya, ada ada hubungan yang lebih ada direncanakan untuk ke jenjang perkawinan seperti itu ya. Ada kalau yang resonate akan seperti itu ya, Taurus ya, karena dengan kartu ini gitu ya. Jadi di sini apa yang tidak boleh dilakukan gitu ya, yang tidak boleh dilakukannya gitu ya, yaitu yang tadi gitu ya, Anda jangan cepat marah gitu ya, tapi harus bertanya kepada diri sendiri gitu ya, bertanya kepada intuisi Anda sendiri gitu ya, dengan kartunya kartu The Hermit gitu ya. Dan kabar baiknya kalau yang bagi yang single gitu, di sini akan adanya suatu perkawinan seperti itu ya. Dan di sini ada kartu keempatnya untuk Taurus ya. Di sini kartu keempatnya, apa yang harus dilakukan oleh zodiak Taurus di tahun 2021 ini gitu ya. Yang harus dilakukan ketika ada yang mengkhianati Anda dalam lingkungan gitu ya, misalnya atau pertemanan atau di kerjaan atau di hubungan gitu ya, Anda harus waspada gitu ya, dan jangan cepat menyerah gitu ya. Anda harus bangkit dari keterpurukan dan harus bergerak maju. Jadi jangan biarkan pikiran-pikiran dan harapan Anda sendiri gitu ya membebani Anda ya, Taurus ya. Jadi Anda harus membiarkan diri Anda itu berkembang dan bersantai gitu ya. Jadi karena kan kartu Anda di sini akan adanya suatu tadi yang dibilang, jadi Anda akan adanya pengembangan diri gitu ya. Jadi di sini dengan adanya pengembangan diri di sini berarti kan ada di sini adanya suatu The Hermit gitu ya, Anda akan
lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta gitu ya dengan The Hermit itu, karena Anda di sini menarik diri ya, mungkin di sini ada apa ya, yang berbintang yang Taurus gitu ya di sini. Kalau yang bagi single yang masih belum siap untuk keperkawinan, dengan kartu ini juga bisa menandakan bahwa Anda ini hanya fokus kepada diri sendiri gitu ya. Ada juga Taurus yang seperti itu gitu ya. Anda mungkin ada sebagian Taurus yang hanya memfokuskan kepada diri sendiri untuk pengembangan sendiri gitu ya. Karena dengan kartu ini menandakan seperti itu gitu ya, Taurus, dimana di sini Anda hanya apa namanya, membesarkan diri sendiri, Anda mencintai diri sendiri aja dulu gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi mungkin ada Taurus gitu ya yang tidak memikirkan pasangan atau tidak memikirkan apa ya, jodoh gitu. Jadi mungkin ada di sana yang hanya fokus aja kepada pekerjaan gitu ya. Jadi mungkin Anda karena merasa ada kebebasan, karena di sini kan tadi adanya rasa kebebasan itu gitu ya. Jadi mungkin ada Taurus seperti itu ya, energinya yang saya apa yang saya dapat gitu seperti itu. Jadi di sini memang benar-benar Anda hanya ingin sendiri atau itu ya, apa namanya, jadi jika kamu mendapatkan pasangan nampaknya kamu akan sendiri untuk waktu tertentu gitu ya. Mungkin waktu-waktu tertentu ini akan Anda fokuskan sendiri. Tapi di sini juga memang ada juga gitu ya bagi Taurus yang lainnya yang akan karena dengan kartu ini ada seseorang, ada di sana yang mau ke perkawinan gitu ya. Tapi yang bagi single yang tidak memikirkan pasangan, di sini ada yang ingin masih sendiri gitu, belum memikirkan untuk pasangan gitu ya. Karena di sini juga ada rasanya ada kebebasan gitu seperti itu, dengan sendiri itu adanya rasa kebebasan gitu seperti itu ya. Dan di sini dengan kartu ini menyuruhmu untuk mengatasi rasa sepimu terlebih dahulu dan mencari kebahagiaan dalam kesendirian itu gitu ya. Jadi di sini disarankan kalau Anda memang kalau belum mau menemukan pasangan gitu, Anda harus mencari kebahagiaan sendiri untuk kesendirianmu gitu ya. Seperti itu disarankannya Taurus ya. Dan jika kamu memang bisa bahagia tanpa seseorang di samping Anda gitu, jadi cinta akan datang dengan sendirinya gitu ya. Jadi memang Anda harus percaya gitu ya, kalaupun Anda fokus kepada diri sendiri, itu cinta itu akan datang kepada diri Anda dengan sendirinya gitu, tanpa tanpa dicari-cari gitu ya, akan datang. Karena di sini memang juga akan ada datang gitu ya untuk keperkawinan itu gitu ya di tahun 2021 itu. Jadi Taurus, kalau memang itu yang Anda harapkan gitu ya, aminkan readingan ini gitu ya. Dan Anda harus ambil positifnya, dimana kalau ada orang yang mengkhianati Anda, di sini kan kartu ini seperti halnya ada seseorang yang menusuk di belakang gitu ya dengan kartu keempat ini. Jadi di sini Anda harus waspada gitu ya. Anda harus waspada dengan di perusahaan Anda atau di usaha Anda gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang mengambil keuntungan dari Anda. Misalnya kalau dalam berbisnis, atau mungkin kalau bagi yang mereka yang mempunyai pernikahan gitu, Anda harus menjaga pasangan Anda supaya tetap setia. Karena di sini ada orang yang akan mengambil seseorang yang akan menusukmu dari belakang gitu, akan mengambil keuntungan dari Anda gitu ya, dari segi apapun. Jadi Anda di sini disarankan Anda harus berhati-hati gitu ya, dan Anda harus bisa menjaga diri Anda untuk mengatasi semua itu sebelum energi ini datang. Anda harus bisa menjaganya gitu ya, supaya tidak ada rasa terkhianati gitu ya. Jadi Anda kalau misalnya pun Anda sampai ada sesuatu yang menyakiti Anda gitu ya, menusuk Anda dari belakang gitu ya, Anda harus berhati-hati gitu ya. Dan kalau itu terjadi, Anda jangan terpuruk di dalam masalah ini gitu ya. Anda harus bangkit gitu, karena dengan kartu ini
adalah kartu dimana ketika Anda terpuruk gitu ya, Anda sudah ada di titik paling nol gitu ya, dan memang Anda harus bangkit gitu ya, Anda harus bangkit gitu ya, Anda jangan menyerah gitu ya, Anda harus bangkit gitu ya, meninggalkan semua semua yang merugikan Anda gitu ya. Jadi itu ya, dari kartu-kartu tarotnya. Kita sekarang lihat dari readingannya, dari pesan dari malaikatnya gitu ya. Di sini kartu dari penjaga rohnya gitu ya. Di sini ada belief gitu ya. Belief ini harus percaya diri gitu ya. Jadi disarankan di sini Anda harus percaya diri. Jadi di sini kekuatan yang bekerja melalui jiwa Anda menentukan apa yang mungkin atau tidak mungkin, perbedaan antara sukses atau kegagalan di atas segalanya. Jadi siapa Anda adalah kekuatan keyakinan Anda gitu ya. Jadi dikatakan di sini Anda harus harus mempunyai kekuatan atau harus mempunyai kepercayaan gitu ya. Kepercayaan kepada jiwa Anda sendiri, seperti halnya tadi gitu. Ketika Anda mempunyai masalah ini, di mana seseorang istilahnya akan ada yang mengkhianati Anda gitu, Anda harus percaya kepada diri sendiri. Anda harus melihat, Anda harus believe gitu ya, harus believe. Kan di sini juga udah dikatakan Anda harus believe, Anda harus percaya kepada diri Anda sendiri, karena kekuatan ini ada di dalam diri Anda, ada di dalam jiwa Anda gitu ya. Jadi Sang Pencipta, kalau Sang Pencipta menguji Anda di tahun 2021 ini, karena Anda di sini akan ada pengembangan diri gitu ya. Jadi Anda harus percaya kepada diri sendiri di sini. Anda harus believe gitu ya. Anda harus menentukan apa yang mungkin atau tidak mungkin Anda lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai kesuksesan atau Anda mempunyai kegagalan, jadi semuanya itu adalah untuk kekuatan Anda, untuk pengembangan diri Anda, karena Anda di sini akan adanya sebuah harga diri gitu ya. Karena Anda mempunyai pengembangan diri, untuk harga diri Anda itu akan lebih meningkat gitu ya, dimana ketika orang lain mengkhianati Anda, kemudian Anda memberikan suatu kepercayaan, Anda memberikan suatu kejujuran gitu ya, tapi orang lain mengkhianati Anda gitu. Jadi tapi akhirnya Anda akan mendapatkan harga diri gitu ya. Jadi harga diri Anda ini akan lebih meningkat gitu ya. Jadi Anda akan pengembangan diri. Jadi ketika ada energi negatif ini kepada Anda gitu ya, Anda jangan tadi kan dibilang Anda jangan marah gitu kan, seperti ini ya. Anda harus mendengarkan intuisi Anda gitu. Anda harus bisa menekan emosi Anda gitu ya. Jadi yang tadi saya yang di awal itu kan sudah dibilang gitu ya. Anda harus bisa menguasai emosi Anda gitu, dan di sini memang Anda harus believe kepada diri Anda sendiri gitu ya. Oke. Itu dari kartu penjaganya, dan kita lihat dari kartu ini, dari kartu malaikatnya ada door to spirit gitu ya. Door to spirit ini adalah pintu menuju roh gitu ya. Pintu ini dikatakan the door ini kan sudah terbuka buat Anda gitu ya, dimana Anda sudah terbuka lebar buat Anda gitu. Anda terhubung dengan malaikat-malaikat gitu ya. Jadi di sini Anda akan mempunyai kekuatan di dalam spesies Anda gitu ya. Anda akan terhubung kepada sisi lain gitu ya, merasa Anda intuisi Anda ditingkatkan lagi, karena Anda kan di sini Anda fokus kepada diri Anda sendiri. Mungkin Anda meditasi gitu ya, berfokus kepada Sang Ilahi gitu ya. Dan di sini juga malaikat menemani Anda gitu, dan mengasih tahu kepada Anda bahwa pintu spiritual sudah dibuka gitu ya. Jadi Anda di sini sudah bisa terhubung ke sisi lain gitu ya. Jadi
Anda merasa intuisi Anda itu lebih meningkat lagi. Jadi ini adalah waktu bagi Anda untuk menjadi yang paling spiritual di tahun 2021 ini. Jadi di sini Sang Ilahi sedang menunggu Anda juga gitu ya, untuk benar-benar membuka kemampuan Anda, menuju Anda juga untuk benar-benar membuka kemampuan keterampilan gitu ya. Jadi keterampilan Anda akan lebih terhubung lagi dengan semesta gitu ya. Jadi Anda di sini akan adanya merasa diri Anda itu, Anda akan kedekatannya kepada Sang Pencipta itu, Anda akan merasa lebih baik lagi di tahun 2021 itu. Jadi jika Anda merasa tersesat gitu ya, agak tersesat gitu, tidak percaya diri, jadi malaikat mengasih tahu kepada Anda, jadi ketahuilah bahwa Anda selalu dibimbing oleh cahaya gitu ya. Biarkan cahaya masuk, karena ada di sana menunggu Anda untuk terbuka, untuk membiarkannya masuk gitu ya. Jadi di sini kan kelihatannya ada cahaya gitu. Jadi ketika Anda merasa terpuruk gitu dengan masalah-masalah gitu ya, Anda fokus kepada diri Anda sendiri, bermeditasi atau berzikir gitu ya, dan Anda akan dituntun dengan cahaya gitu ya. Di sini Anda akan dituntun cahaya, jadi Anda harus fokus aja kepada diri sendiri, harus bisa menahan emosi gitu ya, pesannya gitu ya. Mungkin Anda masih ingat tadi pesan-pesannya gitu, seperti itu ya, Taurus. Kemudian kita lihat kartu terakhirnya ya. Di sini dikatakan suka menarik suka gitu ya. Jika Anda merindukan lebih banyak cinta, jadilah lebih mencintai gitu ya. Jadi di sini dikatakan jika Anda memang merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu, jadi suka menarik suka gitu. Jadi jadilah mencintai. Jadi kita ini memang harus menarik sesuatu itu misalnya dengan kebahagiaan gitu ya. Kalau misalnya Anda bahagia gitu ya, akan menarik kebahagiaan yang lain gitu ya. Jadi kalau Anda ingin dicintai, jadi Anda harus mencintai diri sendiri. Jadi nanti akan ada orang datang untuk mencintai diri Anda gitu ya. Karena jadi suka akan menarik suka gitu, cinta akan menarik cinta gitu ya. Kalau kita berpikir keuangan juga akan datang keuangan gitu. Kalau kita berpikir kesedihan akan datang, seperti itu ya. Jadi seperti tarik menarik gitu ya. Jadi Anda akan kalau kita berpikir positif ya, yang datangnya positif juga gitu. Tapi kalau kita berpikir negatif, pikirannya negatif gitu ya. Jadi seperti itu ya, Taurus. Readingannya kartu Anda di tahun 2021 ini dengan Life Story by Bia. Oke Taurus, mungkin itu aja ya dari saya. Semoga aja Anda suka dengan readingannya ya Taurus ya. Oke Taurus, thank you for watching and see you next time. Bye bye.